Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin menggelar rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap Banjarmasin untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan serta wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin 2024 yang digelar di Hotel Gisain Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 19 September 2024. Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin menggelar rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap Banjarmasin untuk pemilihan gubernur, wan wakil gubernur Kalimantan Selatan, serta wali kota, wan wakil wali kota Banjarmasin 2024 digelar di Hotel Gisain Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 16 September 2024. Dalam rapat tersebut ditetapkan jumlah pemilih pada pemilu kepala daerah 2024 mencapai 485.418, nang jumlahnya mengalami peningkatan sebanyak 353 orang bila dibandingkan dengan pemilu 2024 lalu nang hanya 485.065 pemilih. Terima kasih. Ketua KPU Banjarmasin, Rusnaila, memadahkan jumlah pemilih mengalami penambahan sebanyak 353 orang, wan dipastikan kededa pemilih ganda wan kada memenuhi syarat, serta adanya penambahan satu tempat pemungutan suara di lokasi khusus. Ya, ternyata kita ada penambahan ya dari DPT saat pemilu 2024 kemarin. Berapa, Bu? Penambahannya ada 353. Jadi tadi totalnya ada 485.418 ya. Penambahan itu ada di mana aja, Bu? Penambahan itu ya tersebar di di kecamatan. Nah, kemudian untuk TPS tadi itu ada penambahan satu TPS di lokasi khusus ya. Jadi itu yang tambahan 353 tadi itu karena mungkin ada yang memang pemilih itu masuk ke Kota Banjarmasin ya. Artinya mereka punya bukti berupa KTP yang memang mereka itu tinggal di Kota Banjarmasin, atau juga warga kita yang memang sebelumnya belum masuk ke usia pemilih. Gitu. Jadi artinya yang pada tahun ini pada pilkada ini milenial lah banyak yang masuk berarti ya? Gen Z ya. Anggota Komisioner KPU Banjarmasin, Hafizah Wahid, memadahkan terdapat beberapa nomor induk kependudukan sama, maka datanya disandingkan sehingga data dengan dokumen lengkap berarti milik daerah bersangkutan. Kemarin itu pada saat Rakornas di Batam pada saat tanggal 11 sampai 15 September itu kita lakukan analisa ganda. Nah, jadi ada beberapa yang NIK-nya sama, terdaftarnya ini sama, di Banjarmasin terdaftar, di kabupaten lain dan provinsi lain pun juga terdaftar. Jadi otomatis kan kita harus sanding nih datanya yang mana yang punya dokumen yang lengkap. Nah, berarti itu milik kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, sebagian ada yang masih bisa kita pertahankan karena memang secara KTP kemudian kartu keluarganya masih berada di Banjarmasin. Tapi sebagian yang lainnya juga itu siaknya, kemudian KTP-nya, dan orang itu betul-betul pindah ke daerah lain. Kemudian ada juga yang ganda dengan Loksus, otomatis kan yang di luar di TMS kan dimasukkan ke Loksus. Ada yang Loksus Banjarmasin, ada yang Loksus Karangintan di Kabupaten Banjar. Jadi ada juga beberapa yang berpindah ke sana. Terus ada juga TMS-nya yang masuk TNI Polri, otomatis kan di TMS kan tuh karena dokumennya menunjukkan bahwa dia sudah berpindah status. Anggota Badan Pengawas Pemilu Banjarmasin, Muhammad Yasar, memadahkan hasil rekapitulasi rapat pleno menuju DPT ada catatan 958 data pemilih berkurang yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan secara data otentik.
Kami minta secepatnya, tapi memang karena ada kegiatan, KPU memang lagi ada kegiatan, mungkin setelah kegiatan kita bisa mintakan data-data tersebut. Karena kan tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Kita khawatir dari 900 pemilih ini, ya tentu taruhlah misalnya separuh yang mereka keberatan dan ternyata memang tidak terbukti secara faktual, itu akan jadi masalah. Ya, kita menginginkan bahwa secara faktual memang benar-benar otentik mereka itu sudah tidak termasuk lagi di DPT kita. DPS kita kemarin itu 408. Ya, intinya di DPS HP kemarin itu sudah ada 802 berkurang ya data pemilih yang TMS menurut KPU. Nah, ditambah kemudian di hari ini 100 sekian tadi, lalu jumlahnya jadi 958. Ya, jadi ya kami tentu minta pertanggungjawabannya secara data, sehingga itu nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa memang data itu sudah valid seperti itu.